Apa kabar dulur-dulur Kamas Mbak Yu Pade Bude Cahayu Cah Bagus? Ketemu dengan saya Mbah Darbo. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas film India yang penuh dengan bawang, kisah tragis dan ketegangan. Film ini berjudul Angkur Aurora Murdercase, film yang dirilis tahun 2013. Minimal sekali seumur hidup kalian harus nonton video yang sangat bagus ini. Film ini bercerita tentang kesombongan seorang dokter ahli yang akhirnya melakukan malpraktik di saat melakukan operasi kecil yang mengakibatkan anak kecil harus meninggal dunia. Bagaimana tragisnya film ini? Yuk kita langsung saja masuk ke inti ceritanya. Scene diawali dengan video tempat tidur dan lalu lalang orang-orang di tempat operasi di rumah sakit. Terlihat dokter dan perawat yang berlari-larian mendatangi sekumpulan wartawan. Lalu banyak juga polisi datang. Mereka mencari tahu siapa pasien yang baru saja datang. Ternyata yang datang adalah seorang artis India yang bernama Gagal Laxman yang mengalami kecelakaan. Ini adalah dokter Asthana dan dua orang ini, satu dokter Ria dan satu dokter Ramesh. Lalu mereka langsung melakukan operasi yang dipimpin langsung oleh dokter Asthana. Ketika dioperasi, pasien akan mengalami penurunan detak jantung. Dokter Ramesh pun diminta untuk menyuntik pasien langsung di jantungnya. Namun Ramesh gitu aja lah ya. Ramesh ini ketakutan dan dia terpaku. Asthana pun langsung yang melakukannya. Dan akhirnya Ramesh ini kena semprot oleh Asthana karena kesalahannya. Asthana ini memang sombong, tapi dia memang terkenal kehebatannya dalam operasi. Dan operasi pun selesai. Asthana mengumumkan jika operasinya berhasil. Ruptured spleen. Operation कामयाब रहा. फिलहाल वो ICU में है. Lalu beralih scene. Setelah operasi, Ramesh pun pulang. Di sana sudah menunggu Ria. Ternyata mereka berdua sepasang kekasih. Ria tahu jika Ramesh sedih habis dimarahi oleh Asthana, yang akhirnya dikasih obat mujarab oleh Ria. Lalu terlihat di TV sedang diberitahukan tentang kehebatan dari dokter Asthana yang ditonton oleh anak buahnya di rumah sakit. Datanglah seorang anak yang datang ke rumah sakit itu. Dia merasakan sakit perut sejak kemarin. Anak ini bernama Angkur dan ibunya Nandita. Angkur ditangani oleh Ramesh. Lalu anak kecil itu diperiksa. Dokter Ramesh pun meminta agar Angkur untuk bermalam di rumah sakit karena dia mengalami gejala usus buntu. Jika benar, setelah pemeriksaan selanjutnya, maka Angkur akan dianjurkan untuk dioperasi. Walaupun ibunya khawatir, Ramesh berkata, tidak perlu khawatir karena operasi usus buntu merupakan operasi ringan. Seperti operasi amandel, jadi dia akan baik-baik saja. Lalu datanglah seorang pria yang datang untuk menengok Angkur, tapi bukan ayahnya. Dia adalah bos dari Nandita di tempat kerjanya yang berlagak sok perhatian. Akhirnya Asthana datang untuk memeriksa langsung si Angkur. Dijelaskan oleh Ramesh tentang gejala-gejala yang dirasakan oleh Angkur. Namun Asthana ini nggak percaya. Ramesh pun disuruh untuk melakukan CT scan segera. Jika benar usus buntu, besok harus segera dioperasi. Ramesh yang baik hati ini meminta agar Angkur dioperasi hari ini karena tahu jika Asthana tidak ada jadwal operasi. Namun Asthana berbohong jika dia tidak bisa, dan dengan polosnya Ramesh tetap kekeh jika dia bisa melakukannya. Alhasil saat di luar ruangan, Ramesh kena semprot lagi sama si Asthana. Ternyata itu adalah cara untuk membuat keluarga pasien membayar biaya yang lebih dengan memberikan alasan agar dirawat lebih lama lagi di rumah sakit. Ramesh cuma bisa bengong ketika tahu sifat asli dari Asthana ini. Angkur lalu menjalani CT scan untuk memastikan penyakitnya, walaupun Ramesh sudah yakin dengan apa yang dialami Angkur. Lalu Angkur bertanya kepada Ramesh, apakah ada yang meninggal karena operasi ringan seperti ini? Ramesh menjawabnya, kau akan baik-baik saja karena ini hanya operasi kecil.
Di dalam CT scan ini, si Angkur pun bercerita tentang ibunya, tentang kehidupan mereka, tentang cita-citanya, dan minta tolong Romesh untuk menyembuhkannya. Keesokan harinya, Nandita pun menyemangati Angkur untuk bersiap-siap operasi. Namun petaka bermula dari sana. Ketika ibunya disuruh menebus obat, Angkur melihat biskuit di meja. Dokter pun bertanya pada Angkur, "Apa kamu memakan sesuatu pagi ini?" Dan Angkur pun mengakui jika dia memakan beberapa biskuit ketika ibunya pergi. Maka suster pun langsung panik, padahal waktu operasi sudah dekat. Suster langsung lapor ke dokter Astana yang akan mengoperasi Angkur. Namun Astana yang sedang telepon hanya menyepelekan perkataan suster itu. Suster meminta ditunda operasinya untuk membersihkan perut pasiennya, namun tidak digubris oleh Astana. Dengan ragu-ragu, suster pun itu meminta tanda tangan keluarga sebagai prosedur operasi. Operasi pun dimulai, namun sesaat sebelum operasi itu dimulai, Astana sadar jika dia masih mengantongi HP miliknya. Ia meminta agar HP-nya dibawa keluar. Operasi dimulai dengan serius. Astana mulai membedah pasien. Pengangkatan usus buntu pun selesai dan operasi dihentikan. Lalu mengabari kalau semua baik-baik saja. Pasca operasi terjadi hal yang tidak diinginkan. Angkur muntah dan oksigen menurun. Lalu Astana dipanggil kembali. Dia kaget dan baru sadar jika dia lupa sebelum operasi Angkur memakan sesuatu. Kepanikan muncul, kondisi kritis terjadi. Karena kelalaian ini, Angkur mengalami hipoksia atau tersumbatnya oksigen masuk ke dalam otak yang menyebabkan koma. Angkur pun koma, Astana pun cuma bisa diam karena kelalaiannya. मुझे राइस ट्यूब का इस्तेमाल करना था। मैं भूल गया। Dan dengan kewenangan dan namanya, ia tidak mau disalahkan sendiri. Ia mencari alasan agar semua yang di dalam ruang operasi merahasiakan kelalaiannya dengan memberi keterangan palsu jika Angkur mengalami gagal paru-paru. Lalu Ria pun menjadi korban. Ia disuruh berbohong kepada keluarga tentang keadaan Angkur. Ria yang akhirnya ketemu dengan Romesh. Romesh yang tidak tahu langsung cek keadaan Angkur. Dia kaget melihat Angkur yang terbaring koma. Di kantornya, Astana pun mulai gelisah. Lalu dia memanggil suster dan memberitahu jika Angkur habis memakan biskuit. Ia memberi uang kepada suster itu agar ia cuti dan pulang dulu ke kampungnya. Dia juga memalsukan catatan medis milik Angkur. Romesh lalu memeriksa keadaan Angkur. Ia curiga terhadap apa yang terjadi kepadanya. Ia ingin mencari tahu kepada suster yang mengurusi Angkur. Tapi suster itu sudah pergi meninggalkan rumah sakit setelah diberi uang oleh Astana. Lalu ia pulang, ia menanyakan lagi apa yang terjadi pada Angkur di ruang operasi. Tapi Ria hanya bisa berbohong karena ketakutannya. Romesh tidak bodoh, ia masih ngeyel kepada Ria dan memberikan bukti-bukti yang ia temukan di rumah sakit. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa kepada Romesh dan cuma bisa bersembunyi di kamarnya. Hari-hari berlalu, Nandita semakin kesepian. Romesh masih mencari titik terang tentang kejadian itu. Lalu tiba-tiba, anak kecil yang riang, Angkur ini kehilangan nyawanya. Is my son dead? Dokter? Dengan digendong keluar oleh ibunya sendiri, mayat Angkur dibawa pulang. Mewek cok pas di sini. Di sisi lain, dokter Geblek ini malah main badminton. Di sana ada Romesh yang ingin bertanya tentang Angkur, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lagi-lagi karena kekuatan dan kekuasaannya, dia mengancam Romesh agar tidak macam-macam. Lalu Romesh datang ke sebuah restoran. Di sana ternyata Ria sudah menunggu dengan ayahnya. Ia ingin memperkenalkan Romesh ke ayahnya, tapi di sana Romesh malah terlihat marah lalu pergi meninggalkan mereka. Di sini Ria kembali bertengkar dengan Romesh, tapi Romesh sudah mulai mengerti dengan apa yang terjadi. Namun Ria masih terus menyangkal kejadian yang terjadi dengan Angkur.
Lalu Romes pergi ke rumah angkur. Di sana sedang diadakan upacara pemakaman. Di sana ia memberikan sebuah surat untuk Nandita. Romes memberitahu apa yang terjadi sebenarnya dengan angkur, dan ia menjelaskan apa yang terjadi dengan anaknya. लेरेंजियस को फास्ट क्या हो रहा है? ये एस्पिरेटर इसने ऑपरेशन से पहले कुछ खाया वो Lalu dengan berbekal hal itu, Nandita mulai mengajukan kasusnya ke pengadilan. Di sana ia didampingi pengacara wanita bernama Kajori. Walaupun mereka tahu kalau mereka akan melawan orang yang kuat, yang bahkan mungkin tidak bisa mereka menangkan. Di rumah, Dokter Astana yang baru membaca koran di pagi hari terkagetkan dengan berita yang baru saja keluar. Dan ia mendapatkan telepon tentang berita yang sama. Sampai di rumah sakit, Astana sudah ditunggu oleh banyak wartawan yang ingin tahu tentang kematian angkur. Di rumah sakit pun Astana sudah mempersiapkan pengacara handal bernama Malai. Di sana Ria yang menjadi bahan pertanyaan oleh tim Astana. Karena semua tahu Ria ada hubungan dengan Romes. Ria yang tertekan hanya bisa menangis. Sampai rumah ia juga kaget karena Romes mau meninggalkan dirinya. Lalu dengan berani Romes datang ke kantor Astana. Dia mengajukan surat pengunduran dirinya. Sebelum pergi, lagi-lagi Astana mengancam Romes. Namun Romes kali ini berbeda. Ia berjanji akan melawan Astana dengan semua kemampuannya. Pengadilan pun dimulai. Kajori menjelaskan yang terjadi kepada hakim, dan Malani melawan dengan pernyataannya sendiri. Dan tiba-tiba plot twist yang membagongkan. Kajori ternyata bersekongkol dengan Malani setelah diberi uang yang banyak dan sebuah bungalow. Ia hanya disuruh untuk mengikuti alur dari pengacara Astana saja. Pengadilan pun berlanjut. Angka yang diubah oleh Astana pun diperiksa oleh sang ahli. Sang ahli mengatakan, jika itu terlihat jelas, angka 1 dalam reka medik angkur yang telah dirubah. ये ऐसे यहां से घुमाकर और ये एक नहीं 2 लोगों ने किया है 2 अलग-अलग पेन से 2 अलग-अलग वक्त पर. Di malam harinya, kedua pengacara itu kembali telepon-teleponan. Kajori resah sambil ingin bicara sesuatu. Dia mengajak bertemu. Siapa sangka saat bertemu, Kajori berkata jika dia hamil. Malani itu pun meminta agar bayi yang dikandung oleh Kajori digugurkan. Wanita ini pun cuma bisa mengangguk saja. Dan siapa sangka jika di tempat itu ada Romes yang melihat mereka berdua bersama-sama. Romes langsung bilang ke Nandita jika pengacaranya tidak benar, cuma membingungkan pengadilan yang nanti bisa membuat tersangka dibebaskan. Nandita yang marah langsung pergi ke rumah Kajori. Sampai di sana mereka mendengar suara benda pecah. Pintu pun mereka dobrak, tapi mereka melihat Kajori sudah tergeletak. Kajori lalu dibawa ke rumah sakit. Untung nyawa Kajori masih bisa selamat. Dia sekarat setelah minum obat aborsi. Tubuhnya alergi dengan obat tersebut. Kajori yang mulai tersadar meminta maaf dan akhirnya berjanji akan bekerja dengan benar. तुमसे बेहतर कोई और नहीं लड़ सकता. Pengadilan dimulai lagi. Malani mulai mengintimidasi Nandita. Malani menyalahkan kenapa angkur bisa makan biskuit sebelum operasi. Tapi karena kepintaran Kajori, ia bisa membalikan keadaan. Di luar persidangan, Kajori ditarik oleh Malani. Ia menanyakan kenapa sekarang dia melawannya. Walaupun diancam, kini Kajori bisa melawan Malani dengan berani karena sakit hatinya kepada Malani. Scene lalu berpindah. Mereka pergi keluar kota. Di gua untuk mencari seseorang. Ternyata mereka mencari suster yang dulu mengurusi angkur. Tapi saat Kajori mengatakan kasus angkur, suster itu pun langsung berlari pergi. Ia terkaget saat berlari bertemu dengan Romes. Romes mencoba membujuk suster itu agar mau bersaksi di pengadilan. Dan akhirnya suster itu pun datang ke pengadilan. Tapi di pengadilan, suster itu berkata bohong dan membuat pengadilan ricuh. Kemenangan yang berada di depan mata kini mulai pudar.
Mereka mulai pusing dengan keadaan mereka. Di malam hari, Romes yang tertidur tiba-tiba bermimpi tentang angkur dan dia teringat sesuatu. Lalu ia bergegas menuju tempat Kajori dan mengajaknya pergi ke rumah Nandita. Ia memberi ide untuk mengecek DNA muntahan yang terjadi selama operasi. Tapi tim Astana mulai berbuat licik. Mereka mencari tahu apa yang direncanakan oleh Romes. Mereka akan berbuat apa saja untuk menghentikan Romes dan timnya menang. Tim Malani mulai berusaha menghapus semua bukti yang bisa memberatkan mereka di pengadilan. Pengadilan mulai lagi setelah penundaan. Kini Ria yang bersaksi di pengadilan. Tapi saat bersaksi, Ria ini pun juga berbohong di pengadilan. ऑपरेशन के बाद अंकुर के लंग्स कोलैप्स हो गए थे। Dan dia memupuskan harapan tim Romes karena tidak ada saksi lagi dan bukti. Akhirnya kasus ini dimenangkan oleh tim Astana. Setelah pengadilan, dia bukan senang, dia malah mengundurkan diri dari rumah sakit itu. Ia tidak bisa hidup penuh dengan kebohongan. Namun ia malah dimaki-maki oleh Astana dan dikatakan bodoh. Bahkan ia mengaku jika dia adalah Tuhan karena kekuatannya. I'm as powerful as your so-called God. Lalu scene berganti. Ketika Astana ingin memeriksa seorang pasien, pasien itu tidak mau disentuh olehnya karena menonton berita dari TV. Ternyata Ria memiliki rencana yang hebat. Dia masuk ke ruangan Astana dan merekam semua percakapan mereka. Melihat hal itu, Astana mulai panik dan mau pergi. Namun di depan dia sudah ditunggu oleh polisi. Pengadilan dibuka lagi, kali ini dengan bukti yang nyata. Dan akhirnya Astana dihukum 20 tahun penjara atas kesalahannya. Dan Nandita mendapat ganti rugi miliaran rupiah. Akhirnya tim Romes, Nandita dan Kajori bisa tersenyum memenangkan kasus keadilan. Dan ceritanya akhirnya bubar lur. Ending yang sangat bagus. Jadi untuk kalian, sepintar apapun kalian menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Kalau kalian salah ya mengakulah. Orang tidak tahu, tapi Tuhan akan memberi pengadilan. Terima kasih dulur-dulur.